Halo masyarakat sehat, saya Nurse Irwanto, saya perawat di ruang ICU sebuah rumah sakit. Kali ini saya ingin bercerita tentang pasien yang saya rawat. Langsung saja, pernah nggak kamu membayangkan bagaimana rasanya jika paru-paru kamu bocor? Nah, itulah yang dirasakan atau yang dialami oleh pasien saya kali ini. Nah, pasien wanita umur 22 tahun masuk rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas. Dan pasien ini dibawa ke ruangan ICU sudah langsung terpasang chest tube di dada kanan. Nah, untuk memahami konteks apa itu chest tube itu adalah pemasangan selang dada yang diperlukan untuk dekompresi atau drainase pleura pada berbagai kondisi atau yang sering juga disebut WSD, water cell drainase. Nah, ini untuk mengeluarkan udara ataupun darah atau cairan lainnya di dalam rongga paru atau lapisan paru antara paru dengan nah paru ini dilindungi lagi oleh lapisan pleura namanya sebelum menyentuh tulang iga. Biasanya sih pasien dengan chest tube itu memiliki diagnosa pneumotoraks, dan benar saja pasien ini diagnosa mengalami pneumotoraks plus hematotoraks akibat dari kecelakaan yang dialami pasien. Agar kita sama-sama memahami konteks, mari saya jelaskan secara ringkas pneumotoraks itu apa, hematotoraks itu apa. Kita mulai dari pneumotoraks. Nah, pneumotoraks adalah kondisi ketika udara terkumpul di rongga pleura. Nah, jadi ini anggaplah sebuah paru-paru. Nah, ini yang melapisi untuk tidak menyentuh organ lain secara langsung. Jadi paru-paru ini terlindungi. Nah, yang terjadi penumpukan adalah antara rongga ini yang di dalam dengan pelapisan ini ada celah sedikit. Nah, itu yang tertumpuk cairan, darah atau udara biasanya. Nah, itu yang harus dikeluarkan. Kemudian agar paru-paru ini tidak kolaps atau menyempit, tidak bisa mengembang dengan maksimal. Sementara hematotoraks itu adalah kondisi ketika darah mengumpul di rongga pleura atau lapisan rongga paru tersebut. Nah, yaitu celah tipis di antara dinding dada dan paru. Kondisi ini biasanya terjadi karena cedera pada tulang rusuk atau patah tulang. Nah, jadi cedera yang terjadi akibat benturan sehingga tulang rusuk patah menusuk rongga paru sehingga akhirnya ada cedera di situ, atau gampangnya ya robek atau lubang. Nah, itulah yang bisa mengakibatkan hematotoraks dan pneumotoraks tadi. Nah, jika ini dibiarkan, ini sangat mengancam nyawa pasien ya. Jadi dokter harus segera mengambil tindakan, yaitu ya ini pemasangan chest tube atau water cell drainase. Nah, jadi ini harus segera dilakukan agar paru-parunya mengembang dengan maksimal, oksigen bisa tersalurkan dengan baik atau oksigen tersaring dengan baik di paru-paru. Kenapa pasien dipasang chest tube? Yaitu tadi tujuannya mengeluarkan udara ataupun cairan darah di rongga paru yang robek karena tertusuk tulang rusuk tadi. Tindakan tersebut harus segera dilakukan karena dapat mengancam nyawa pasien. Ya, pasien tersebut adalah pasien diantar langsung dari lokasi kecelakaan. Nah, karena dari lokasi kecelakaan ini hingga rumah sakit cukup lama, artinya ada jeda. Nah, antara jeda ini karena rongga paru lubang atau tertusuk tadi, udara yang di paru-paru rongga ini akhirnya keluar melalui lapisan kulit yang sekitaran robekan tersebut. Nah, kebetulan pasien ini robek di bagian dada kanan sehingga udara yang keluar tersebut masuk ke lapisan-lapisan kulit, lapisan subkutis namanya, sehingga ini menimbulkan masalah baru lagi, itu namanya emfisema subkutis atau subkutan. Nah, ini di lapisan bawah kulit, nah, antara lemak sama kulit tersebut. Tapi bisa saja terjadi karena tindakan medis lainnya, tidak selalu karena yang pneumotoraks bisa, hematotoraks bisa. Yang jelas ada robekan di antara paru, udara yang harus keluar, udara yang harus keluar itu melalui lapisan kulit.
sehingga itu menyebar ke seluruh badan. Nah, ciri-cirinya biasanya itu ketika kulit kita tekan, itu seperti rasa di bawah kulit itu seperti ada bubble wrap atau seperti ada gelembung-gelembung udara dan terasa renyah sekali. Nah, itulah mungkin nanti kalau teman-teman merasakan seperti itu, nah seperti itulah rasanya. Kalau dari tampak dari luar dia tidak kelihatan, jadi secara visual dia tidak kelihatan, tapi bisa kita raba. Nah, pada saat diraba itu menimbulkan eh, rasa itu seperti kita menekan udara di bawah lapisan kulit. Terus pasien ini juga karena mengalami benturan di bagian dada, otomatis dokter juga mencurigai ada benturan di area perut, abdomen. Nah, itu ada organ-organ penting juga seperti liver atau usus, lambung dan yang lainnya. Sehingga pasien ini dipuasakan dan dipasang selang di hidung untuk masuk ke lambung untuk mengeluarkan cairan-cairan residu di lambung yang keluar. Nah, sehingga pasien ini segera dilakukan CT scan di bagian abdomen. Nah, pada saat CT scan, untungnya, syukurnya pasien ini tidak mengalami cedera di bagian organ perut ke bawah. Jadi masalahnya hanyalah di paru. Nah, kenapa pasien ini masuk ICU? Jelas dokter mempertimbangkan risiko-risiko apa saja yang kemungkinan terjadi. Karena pertama tadi dicurigai ada organ yang bermasalah di bagian perut dan diobservasi secara ketat juga di ruang ICU. Karena dengan kondisi-kondisi seperti ini, perubahan pasien sangat bisa drastis. Yang ditakutkan adalah shock hipovolemi, mungkin karena perdarahan di paru yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Selama perawatan di ICU ini pasien selalu mengeluh lapar dan haus. Nah, disitulah beratnya. Yang pertama yang pasien rasakan, kebayangkan rasanya seperti apa, nyerinya karena tindakan medis. Kedua, tulang rusuk yang patah dan lapisan paru yang tertusuk robek tadi. Nah, itu bisa diatasi dengan obat-obatan analgesik atau painkiller di rumah sakit. Tetapi yang dirasakan pasien karena pasien ini sadar adalah puasa. Nah, puasa beberapa hari atau 2 kali 24 jam ini membuat pasien pasti haus dan kelaparan. Nah, inilah kesabaran kita atau metode kita harus tepat untuk menghadapi pasien-pasien seperti ini sebagai perawat ya. Nah, sedikit ketinggalan tadi, selama hari pertama masuk, sebelum hasil bacaan CT scan keluar, nah pasien ini juga mengalami perdarahan di bagian telinga. Nah, curiganya ada benturan di area kepala dan leher, sehingga pasien ini terpasang neck collar. Neck collar ini adalah alat yang dipasang di bagian leher sini untuk menyangga tulang leher atau cervical namanya. Jadi untuk menjaga area belakang di sini, leher bagian belakang, sehingga itu sangat banyak organ syaraf vital yang ada di sana dan harus dijaga. Nah, setelah hasil CT scan keluar dan hasilnya tidak ada mengalami apa-apa di bagian tulang leher bagian belakang, sehingga keesokan harinya sudah dilepas. Nah, lanjut ke bagian puasa tadi. Pada saat dievaluasi hari kedua, ternyata produksi gas lambung atau residu di bagian lambung aman. Akhirnya pasien diperbolehkan untuk diet perlahan dulu, air putih, air gula atau susu, kemudian baru diet lunak lainnya. Nah, setelah itu pasien boleh pindah ruangan. Dari pasien ini yang bisa kita ambil adalah melatih kesabaran yang paling penting, baik bagi perawat, baik bagi pasien. Kecelakaan seperti ini tidak dapat kita hindari, hanya kita bisa mengurangi resikonya, ya lebih berhati-hati saat berkendara, menggunakan APD yang sesuai, yang standar,
anjuran dari kepolisian. Nah, kemudian juga bisa membatasi atau mengurangi kecepatan pada saat berkendara. Nah, musibah kita tidak bisa hindari, dan semoga saja kita bisa dilindungi dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dijauhkan dari musibah dan semoga dijauhkan dari segala macam penyakit. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih.